Sehat ya, semangat. Oh iyalah. Harusnya nggak bisa cara ini. Hadirin profesor dan dokter, rangkaian acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Muhammad Akhyar Nasution dan Dr. Fahmi. Kepada Bapak Akhyar dan Dr. Fahmi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua pendengar yang sudah dengar. Perkenalkan kami dari perwakilan residen dari Nel, Anggi dan juga Risa. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk membawakan tentang ilmu konsumen.
yang telah mendahului. Kami memohon kepada Bapak Eri Surandari dan istri Ibu Liza Mandemasya untuk dapat menaiki panggung ditemani oleh Dr. Juli. Kami memanggil juga perwakilan dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia serta perwakilan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kami memanggil perwakilan dari alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kami panggil Dr. Rudolf dan Dr. Naila untuk dapat menaiki panggung. Pada Dr. Lajis kami persilakan dan Dr. Ari juga kami persilakan untuk maju ke depan. Dr. Lajis mewakili Bank Mata RSCM. Saya mewakili keluarga besar Ayah Anda kami mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya karena ibunda kami tidak dapat menghadiri acara ini karena sedang kurang sehat. Jadi mewakilkan kepada saya dan istri selaku putra pertama almarhum.
Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari satu, dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertawakallah kepada Allah yang dengan namanya kamu selalu meminta dan memelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasinya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak yang disunat dari dan Ibu, hadirin profesor dan dokter, rangkaian acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Muhammad Akhyar Nasution dan Dr. Fahmi. Kepada Bapak Akhyar dan Dr. Fahmi kami persilakan. Kalau dengar dari jawaban salamnya, saya yakin yang barusan jawab salam saya tahun ini berangkat haji. Yang aminnya paling keras berangkat duluan. Yang nggak ngucapin amin cuma nganter sampai bandara. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Umum Perdani Wilayah Jakarta, Ibu Dr. Juli. Ini Ibu Dokter, saya doakan Ibu Dokter senantiasa diberikan kesehatan dan walafiat. Yang saya hormati Guru Besar Ibu Profesor Nila Bu, saya doakan juga senantiasa disehatkan dan walafiat. Dan juga seluruh guru besar yang nggak bisa saya sebut namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan ayah bunda semua selalu diberikan panjang umur oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, saya bahagia banget bisa hadir di Persatuan Dokter Mata yang ada di Republik tercinta ini. Saya jadi teringat sebuah hadis, Masya Allah. Salah satu ujian dari Allah yang kalau melimpah mata sampai tidak bisa melihat, maka jaminannya surga. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, hadis qudsi, "Idza talaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara 'awwadtuhu minhum al-jannah." Kalau ada, kata Allah Azza wa Jalla, ada hambaku yang diuji dengan dua kekasihku. Artinya apa? Dua mata. Ini disebutkan oleh para ulama, mata adalah organ tubuh yang paling disayang sama manusia. Mata adalah sumber kita bisa melihat keindahan alam, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba ini buta. Allah berikan ujian tidak bisa melihat dunia. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Aku akan ganti karena dia bersabar atas ujian kedua mata ini dengan surga. Maka bahagia sekali bisa menjadi dokter spesialis mata karena bisa membantu orang menjaga kekasihnya, menjaga sesuatu yang paling disayang. Maka saya mohon tepuk tangan buat seluruh dokter mata yang ada di sini. Dan saya itu tadi tergerak hati saya. Mungkin saya baru bisa omong-omong tentang kebaikan, tapi Perdani sudah mempraktekkan kebaikan, sudah merealisasikan kebaikan.
tadi Prof Edi yang sudah mendahului kita mendonorkan kornea matanya. Tadi saya ngobrol sama Pak Dr. Junaidi, maksudnya apa kornea didonorkan? 6 jam setelah wafat harus diambil korneanya untuk diberikan donor kepada yang masih hidup. Maka Masya Allah, saya pun yang bicara di sini, nanti kalau saya meninggal, saya minta kornea saya mau donorkan. Emang enak punya mata sehat? Oh enggak. Kalau mata kita melihat hal yang enggak baik, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fu'ada kana ulaika 'anhu mas'ula." Mata, pendengaran, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan saya kepada terdahulu, mata kita lebih banyak mana? Melihat Al-Qur'an atau WA? Mata kita lebih banyak mana? Melihat Al-Quran atau TikTok? Ini yang jawab TikTok jujur banget. Subhanallahiladzim. Ini pelajaran buat diri saya juga. Mata lebih banyak mana? Melihat Al-Quran atau nonton Netflix? Maka akan ditanya oleh Allah, ini nikmat. Ketika Abu Bakar As-Siddiq makan enak, dia menangis. Para sahabat bertanya, ya Abu Bakar, ini kita makan enak, harusnya senang, harusnya bahagia. Kenapa engkau menangis, wahai Abu Bakar As-Siddiq? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Zakartul ayah. Saya teringat sebuah ayat Allah di dalam Al-Quran. Apa bunyinya? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wahai manusia, semua kalian akan ditanya tentang nikmat. Nikmat ini adalah tanggung jawab. Nikmat mata akan Allah tanya. Nikmat dikasih makan enak, energinya dipakai untuk apa? Dipakai untuk kebaikan atau keburukan? Kalau kebaikan surga, keburukan alhamdulillah. Dan ingat Bapak, saudara yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk saya, kita semua akan dimatikan Allah berdasarkan kebiasaan hidup kita. Orang yang biasa matanya megang Quran, melihat Quran, insya Allah lagi meninggal baca Quran. Amin. Siapa di sini yang pengen meninggalnya baca Quran? Semua. Kan nggak ada yang mau meninggalnya lagi nonton drakor. Meninggalnya lagi megang. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wan nas mata ala ma'asya'ani. Manusia akan mati berdasarkan kebiasaan hidupnya. Ada seseorang ayah bunda setiap hari main catur, gak pernah sholat, gak pernah baca Quran, gak pernah melakukan kebaikan. Ketika orang ini hendak meninggal dunia, dan kita semua akan mengalami prosesnya, namanya sakaratul maut. Sakaratul maut dari dua kata. Sakarat al-maut. Sakarat itu artinya mabuk. Saya mau nanya di sini, orang kalau mabuk diajak ngomong nyambung apa enggak? Orang kalau mabuk ngomongnya teratur apa ngelantur? Kenapa bisa jawab? Apa pernah mabuk? Apa jawaban orang ini yang sakaratul maut, suka main catur, gak pernah sholat? Pak, ucapin la ilaha illallah, Pak, la ilaha. Yang satu lagi finansialnya cukup, orang kaya raya, milioner, tapi nggak bisa baca Quran. Siapa yang kita jadi mantu? Oh Allah. Saya kaget waktu saya mengambil apa yang dilakukan oleh sebuah pesantren di Sumeneb. Ustaz Kasyif, kita kalau mau nyari mantu, yang pertama kita tes Al-Quran dulu. Hebat, karena tidak akan mungkin bahagia rumah tangga kita kalau nggak ada Al-Quran. Setuju apa? Tidak akan mungkin bahagia rumah tangga kalau tidak ada Al-Quran. Siapa yang di sini bahagia rumah tangganya sebelum keluar rumah, sebelum ke kantor, sebelum ke rumah sakit, sebelum ke tempat pekerjaan kita, usahakan satu lembar Quran, istri anak. Satu saat ada yang mau melamar anak kiai 3 orang. Yang pertama namanya Anas, yang kedua namanya Alam, yang ketiga namanya Imran. Anas, mau ngapain? Mau melamar cucu kiai? Gak usah panjang lebar, baca surat An-Nas. Kalau kamu namanya saya kan ditanya uangnya berapa, punya rumah apa belum, punya mobil apa belum, enggak. Kamu namanya siapa?
Oh, nama saya Alam Kiai. Ya udah baca surat Alam Nasrah. Yang ketiga namanya Imron, kebetulan dia baru ikhlas. Kalau saya ngaku nama saya Alam disuruh Alam Nasrah, kalau Anas disuruh surat Anas. Kalau saya namanya Imron nanti disuruh baca surat Ali Imran 200 ayat. Akhirnya dia teringat sebuah nasihat, kalau banyak masalah istighfar, nanti masalahnya diberikan dari keluarga Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum Kiai. Memang benar nama saya Imron, tapi saya biasa dipanggil Kulhu. Ya udah baca Kulhu Allah. Artinya apa? Quran adalah cahaya dari kehidupan. Ini di antara doa nanti yang membahagiakan kita bukan uang, yang membahagiakan kita bukan popularitas, yang membahagiakan kita bukan dunia dan seisinya, tapi ketika Al-Quran ada di dalam hati kita. Sama-sama saya pengen berdali kita berdoa kepada Allah, apalagi yang sudah mendahului kita, Prof. Edi dan Prof. yang lainnya, agar Allah berikan surga buat mereka. Allah jauhkan dari azab kubur, Allah berikan rahmat di alam barzakh dan anak cucunya bisa meneruskan kebaikan, mewarisi kebaikan ayahnya yang sudah berulang. Kita buka doa kita dengan sama-sama baca surah Al-Fatihah. Al-Adiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, Rahmanir-Rahim, jadikan kami yang hadir berdani wilayah Jakarta ini, ya Allah, sebagai orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang yang selalu meniti jalan kebaikan, dan hidupkan kami dalam kebaikan, matikan kami dalam kebaikan, matikan yang hadir dalam keadaan husnul khatimah. Allah biha, ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, kami tahu ilmu ini adalah titipan dari bisa mengobati adalah ikhtiar kami, tapi yang menyembuhkan adalah Engkau. Maka lewat tangan-tangan perdani wilayah Jakarta ini, Allah, sembuhkanlah pasien-pasien kami, sembuhkanlah orang-orang yang sakit mata yang Engkau titipkan melalui tangan-tangan kami dan ilmu yang Engkau titipkan, ya Allah. Innaka syafi, Engkau lah yang maha penyembuh. Innaka al-mukafi, yang maha mencukupkan. Innaka al-mu'afi, Engkau lah yang maha menyehatkan. Kalau bukan karena pertolongan tidak akan sembuh, kalau bukan karena kekuatanmu, ya Allah, tidak akan pernah hilang penyakit. Allahumma anta rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, la yughadiru saqama. Kalau Engkau sudah menyembuhkan, ya Allah, tidak akan meninggalkan bekas sakit kembali. Allah ya Rahman ya Rahim, sehatkan kami, ya Allah, karena kami ingin berbuat lebih banyak untuk bangsa ini. Banyak di antara kaum muslimin, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang matanya terkena penyakit yang tidak bisa melihat kebesaran Engkau, tidak bisa melihat keagungan-Mu, ya Allah. Maka dengan izin-Mu, ya Allah, berikan kami sebagai jalan kesembuhan mereka. Lebih dari 2 juta orang di Indonesia ini tidak bisa melihat secara total. Bahkan di antara mereka ada yang kena penyakit katarak. Dan luar biasa perdami ini mengadakan bakti sosial, operasi katarak. Semoga Allah berikan ikhtiar mereka ini sebagai jalan jihad menuju surga, jalan yang memasukkan ke dalam jannah firdaus, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup dengan pantun, Pak. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak saling bertemu, ya. Jadi di dalam acara karantina ini kita main kangen-kangenan begitu, ya. Tapi mungkin bisa sejenak mendengarkan apa yang bisa saya sampaikan. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada
keluarga dan sahabatnya. Semoga beliau sejahtera sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan tugas berkali kepada saya untuk memaparkan beberapa hal yang mungkin akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan betapa beruntungnya kita mempunyai pekerjaan sebagai dokter spesialis mata, karena kita mampu dengan bantuan Allah tentu saja memberikan sedikit sumbangsi kita kepada pasien-pasien yang mungkin mengalami masalah penyakit mata. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin membawakan sedikit tentang bagaimana sebaiknya kita bisa merajut kesejawatan dan juga kebersamaan di dalam profesi kita sebagai dokter spesialis mata. Teman sejawat sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa dokter itu adalah pekerjaan atau profesi yang mulia dan sudah berusia berabad-abad. Sejak berabad-abad lalu, beberapa filsuf dan juga beberapa orang telah meletakkan fondasi-fondasi yang baik untuk dunia kedokteran, sehingga profesi kedokteran ini bisa dikatakan sebagai profesi tua. Misalnya Imhotep dari Mesir, Hippocrates, kita sudah mengetahui nama tersebut. Namun demikian, pekerjaan sebagai dokter ternyata juga merupakan pekerjaan yang mulia. Mengapa itu menjadi pekerjaan yang mulia? Karena katanya dokter itu berperan sangat penting dalam menjaga dan memelihara kesehatan tidak saja pada pasien, tetapi juga pada masyarakat. Untuk mencapai predikat atau profesi dokter ternyata dibutuhkan waktu yang lama dan sulit untuk menimba ilmu kedokteran. Dan pekerjaan kita katanya ya sesungguhnya adalah bertujuan untuk menolong orang, kemudian kita mempunyai tanggung jawab yang besar karena pasien dan masyarakat mempercayakan kesehatannya kepada kita. Kita mengorbankan banyak waktu dan tenaga untuk membantu pasien, dan juga hal lain seperti inovasi, penelitian, alat-alat kesehatan maupun obat-obat yang ditemukan oleh dokter. Oleh sebab itu dikatakan dokter adalah pekerjaan yang mulia. Untuk menghasilkan sebuah profesi yang mulia, ternyata ada beberapa hal yang perlu dikerjakan. Pertama adalah di dalam perilaku kita sehari-hari, kita hendaknya menyampilkan perilaku yang profesional. Dan dasar dari profesional tersebut adalah etika kedokteran, di mana di dalam etika kedokteran prinsip yang utama adalah bagaimana caranya agar kita bisa membantu manusia lain, menjaga manusia lain, menghormati manusia lain, sehingga pada intinya adalah kita mempunyai kebiasaan ataupun mempunyai sikap di mana kita mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Dan ini sebetulnya sudah tercantum di dalam kode etik kedokteran Indonesia yang mudah-mudahan teman-teman sempat melihatnya dan sempat membacanya dengan hati-hati sehingga kita selalu terhadap apa-apa yang harus kita kerjakan. Namun demikian, etik ini atau profesionalisme ini tidak hanya perlu diajarkan, tetapi perlu dilatihkan dan perlu dibahas dan didiskusikan setiap saat di pusat-pusat pendidikan maupun di tempat-tempat yang belajar. Baik, selanjutnya kita mengetahui bahwa walaupun sudah berusia tua dan mulia, ternyata profesi kita ini selalu mendapat tantangan dari tahun ke tahun. Tantangan tersebut bisa berasal dari diri kita sendiri, bisa berasal dari organisasi profesi, bisa juga berasal dari tempat kita bekerja, atau tantangan yang eksternal sifatnya, baik itu dari farmasi, baik itu dari masyarakat maupun pemerintah yang menantang yang memberikan tantangan yang sangat besar pada profesi kita. Di era digital banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, terutama saat ini adalah pasien yang semakin pintar karena mereka membaca banyak sekali di internet, walaupun tidak semua pengetahuan atau informasi yang mereka dapatkan itu adalah informasi yang tepat. Oleh sebab itu kita tetap harus mencoba
meningkatkan ilmu kita maupun keahlian kita setiap saat. Slide selanjutnya, namun demikian, walaupun sudah berabad-abad, tetap kita selalu menghadapi tantangan yang tidak sulit juga. Tantangan yang satu belum kita bisa atasi, tantangan yang lain sudah datang. Kita mengetahui adanya konflik kepentingan, adanya celutukan beracun katanya, di mana kalau kita mendapatkan pasien rujukan, mungkin kita salah bicara ataupun terlalu cepat menyatakan suatu pendapat sehingga disebut sebagai celutukan beracun. Dan saat-saat terakhir ini kita mendengarkan di media sosial betapa profesi dokter itu betul-betul dikejutkan. Adanya dokter di media sosial yang berbicara tidak pada tempatnya atau perilaku asusila dan kekerasan seksual yang sungguh-sungguh sangat mengejutkan kita dan membuat kita marah, benci, geram, tapi juga khawatir sebagian besar masyarakat itu memang harus diperbaiki. Dan ada isu bahwa dokter itu lama-kelamaan biaya pelayanan yang diminta oleh dokter itu semakin lama. Hal-hal negatif ini harus kita perbaiki dan hal-hal positif ini harus kita kuatkan. Slide. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana agar masyarakat tetap mempercayai profesi dokter? Bagaimana caranya agar masyarakat tetap mempercayai bahwa berobat ke dokter spesialis mata itu lebih baik daripada berobat ke bukan spesialis mata? Bagaimana caranya agar berobat ke dokter gigi lebih jauh lebih baik daripada ke tukang gigi, gitu ya. Dan bagaimana agar kesejahteraan dan kebersamaan kita dari hari ke hari semakin kuat, sedemikian rupa sehingga kita bisa menjaga profesi kita sebagai dokter spesialis mata. Slide. Ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kita bekerja di berbagai institusi. Ada yang institusi pemerintah, pemerintah daerah, ada yang rumah sakit swasta, ada yang di pusat penelitian, ada yang di Kementerian Kesehatan, dan mungkin ada beberapa teman yang juga berpraktek di telemedicine. Ini kita tahu bersama ya. Dan umumnya teman-teman tidak hanya mempunyai satu tempat bekerja, tetapi memiliki beberapa tempat bekerja. Bagaimana agar dimanapun teman-teman berada, kita tetap menjalin kesejahteraan dan juga kebersamaan. Slide. Nah, ternyata untuk menjadi seorang dokter yang berkualitas dan berbudi luhur dibutuhkan 3 karakter wajib. 3 karakter wajib tersebut adalah kesantunan, di mana saat kita bertemu dengan pasien, manajemen rumah sakit, perawat maupun teman sejawat, kita harus bertutur kata yang sopan. Apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan, sehingga dipercaya akan memelihara profesionalitas kita. Dan juga yang kedua, karakter yang wajib kita miliki adalah kesejawatan. Kita berkumpul hari ini tentu untuk mencerminkan kesejawatan. Tapi kesejawatan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bekerja sama dengan sejawat-sejawat kita yang baik di dunia mata, bagi ilmu kesehatan mata maupun ilmu kesehatan yang lainnya. Di dalam kesejawatan tersebut yang paling kita miliki adalah bahwa dalam kita bekerja kita harus profesional, harus berusaha bersemangat untuk mengerjakan yang terbaik. Karena tanpa semangat untuk mengerjakan yang terbaik, maka sebetulnya pasien kita tidak mendapatkan usaha maksimum dari apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, karakter yang diharapkan adalah kebersamaan. Kebersamaan ini antara lain adalah bagaimana kita terhubung antara dokter spesialis mata maupun dengan disiplin ilmu yang lain. Slide. Apakah yang dimaksud dengan kesejawatan? Kesejawatan pada prinsipnya adalah nilai-nilai utama yang harus kita miliki agar kita bisa bekerja dengan profesional dan melakukan interaksi profesional. Ada beberapa nilai utama yang wajib kita miliki, antara lain adalah integritas profesional, tanggung jawab, keadilan, penghormatan dan kepentingan yang terbaik. Dan ada perilaku-perilaku yang diharapkan oleh masyarakat agar ditampilkan oleh dokter spesialis mata, seperti
kejujuran, transparansi dalam praktik profesional, berkomitmen dan bertanggung jawab, berusaha yang baik dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu mencerminkan perilaku kesejawatan, tapi paling tidak kita mengetahui apa yang harus kita miliki dan berusaha mencapainya. Sementara kebersamaan dalam profesi dokter maupun dokter mata itu adalah keterhubungan dan juga kerjasama antara dokter spesialis mata, antar dokter spesialis mata maupun dengan disiplin ilmu yang lain. Ada beberapa perilaku yang harus ditampilkan untuk kebersamaan ini. Antara lain adalah tadi keterikatan atau keterhubungan, kerjasama dengan profesi lain, etika profesi, saling mendukung dan memberikan bantuan pada saat teman kita membutuhkan atau pada saat teman kita menghadapi kasus hukum atau pada saat teman kita menghadapi kasus yang sulit. Kemudian audit medik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan mata, meningkatkan kompetensi, komunikasi yang efektif dan juga peran dalam melakukan edukasi pada masyarakat. Tadi kita mengetahui bahwa almarhum Prof. Edi sudah memberikan atau mendonorkan korneanya pada pasien yang lain, dan harapan kami adalah, harapan saya juga, agar kita tersentuh, terketuk, termotivasi sebagai dokter spesialis mata untuk juga mau memberikan kornea kita, andai kata kita sudah pada saatnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu sikap yang menurut saya mencerminkan budi yang sangat luhur yang ditampilkan oleh Prof. Edi. Walaupun beliau sudah pada akhir kehidupannya masih tetap memberikan contoh yang sangat baik kepada kita, dan semoga kita juga bergerak untuk melakukan hal yang sama, karena guru kita telah mencontohkan itu dengan baik. Nah, bagi apakah tempat kerja atau organisasi kita telah menjalankan etika yang baik? Bagaimana caranya kita mengakses bahwa tempat kita bekerja dan kita sendiri telah mempunyai etika yang baik? Ada beberapa hal yang bisa dikerjakan. Pertama adalah dengan memberikan kuesioner kepada sejawat kita, kemudian menganalisa kuesioner tersebut sehingga kita mengetahui isu etik apa yang terjadi, bagaimana proses penggunaan data untuk menegakkan atau membuat suatu kebijakan ataupun decision making, dan apa-apa lagi yang harus kita perbaiki di tempat kita bekerja. Saya yakin ini tidak pernah kita kerjakan di pada seluruh umatnya. Ramadan tahun ini disirami hujan deras setiap hari, namun tidak mengurangi jumlah jemaah untuk ikut tarawih dan itikaf. Banjir dan longsor menguji umat Islam yang sedang berpuasa, menguji apakah yang tidak terkena musibah berkenan memberikan bantuan. Isu megatrust terus berubah. Indonesia menjadi gelap. Masa sulit dan ekonomi dunia terguncang. Gegara ulah seorang presiden dari negara adik kuasa. Ya Allah, beri kami kekuatan dan kesabaran. Hanya Engkau yang dapat melindungi kami, sehingga kami dapat melalui masa sulit ini. Ya Allah, semoga Engkau berkenan meluluhkan hilaf dan dosa kami, berganti dengan pencerahan jiwa, sehingga kami dapat terus bersama cahaya. Dan semoga tahun depan
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Mila, Prof. Rahma, kemudian Dr. Indi, Dr. Hati, Dr. Eti, dan saya tidak bisa sebutkan satu-satu semua guru-guru saya, kemudian dokter-dokter senior, teman-teman satu angkatan, kakak angkatan, PDS, kemudian panitia, pengurus Perda Wijaya, kemudian tidak lupa juga dari sponsor PT Cendo. Terima kasih atas kehadirannya semua pagi ini, juga kepada Pak Ustadz yang belum hadir, sebentar lagi akan hadir, dan juga kepada Dr. Adi Jati sebagai Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Mata FKUI RSCM. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini kami dari Perda Wijaya juga mengundang alumni Mata UI untuk hadir di halal-halal tahun ini. Terima kasih ya Dr. Isa, Dr. Nurul, Dr. Samsul, dan semua yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk berada di ruangan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah diberikan nikmat sehat, juga kita telah diberikan nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa kembali berkumpul di ruangan ini untuk bersilaturahmi dan halal bihalal setelah kita menjalani puasa 1 bulan hari. Halal bihalal kali ini adalah halal bihalal terakhir untuk periode kepengurusan Perda Wijaya sekarang, ya. Dan 3 kali berturut-turut diadakan di ruangan ini juga. Semoga dokter-dokter tidak bosan, dan ya siapa tahu mungkin satu saat Hotel JS Luarsa ini saking seringnya kita pakai jadi akuisisi, kita bisa menjadi akuisisi dari kepemilikan di Perda Wijaya, dan ya, amin amin. Dalam kesempatan berbahagia ini dari lubuk hati terdalam saya dan pengurus Perda Wijaya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Namanya manusia tidak pernah luput dari kesalahan, dan semoga kedepannya tidak membuat kesalahan yang sama. Semoga nanti setelah mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz, kita bisa menjaga sikap dan perbuatan kita lebih baik lagi dan menjadi manusia yang lebih sempurna lagi. Prof dan dokter yang saya hormati, kami dari Perda Wijaya mengucapkan terima kasih atas dukungan, kontribusi, dan semua kegiatan yang telah dilakukan oleh Perda Wijaya. Alhamdulillah bisa berjalan sesuai dengan rencana selama hampir 3 tahun ini, dan dalam beberapa bulan ke depan masih ada beberapa kegiatan yang bisa dokter ikuti, yaitu webinar, kemudian adanya seminar dan workshop kerjasama Inanos dengan Perda Wijaya yang akan diadakan di bulan Mei. Kemudian ada rapat pleno anggota di bulan Juni rencananya untuk memilih calon yang akan kita usung dari Perda Wijaya untuk menjadi Ketua Perdami Pusat, DKEK Pusat, dan BPK. Dan di bulan Juli kita akan ikut serta dalam kegiatan Priom yang akan diadakan di Alam Sutra Banten dengan panitia utama Perdami Cabang Banten. Di samping itu juga untuk kegiatan screening dan baksos katarak masih akan terus berlangsung sampai periode ini berakhir. Sekali lagi kami mohon maaf bila semua program yang berjalan tidak bisa memuaskan atau bisa memenuhi harapan dari dokter-dokter semua. Namun bagaimanapun semoga tetap bisa membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Dokter dan Prof semua, kalau tahun lalu kita mengadakan halal bihalal persis bersamaan dengan Hari Kartini, hari ini 1 hari sebelum Hari Kartini. Jadi selamat juga untuk
Kartini Perdami, khususnya Perdami Jaya. Semoga tetap bisa menjadi wanita-wanita yang hebat dan bermanfaat untuk banyak orang. Kalau tahun lalu Prof Mila berdiri di sini untuk berbagi cerita yang inspiratif, dan kali ini kita mengundang Prof Ratna Sitompul untuk berbicara dan menyampaikan topik yang bisa menggugah dan meningkatkan rasa persaudaraan dan kekompakan di antara kita semua. Terima kasih Prof Mila dan Prof Ratna. Seiring dengan visi misi juga dari Perdami Jaya bahwa Perdami Jaya untuk nasional, siapa tahu di Konas mendatang ini kita bisa mencalonkan dan memenangkan kompetisi yang sehat tentunya. Ya siapa tahu Kartini dari Perdami Jaya atau mungkin bapak-bapak dari Perdami Jaya ini juga bisa maju ke tingkat nasional nanti, yang tentunya butuh dukungan dari semuanya. Calon yang nanti terpilih bisa menjadi calon yang memang bisa menjadi pimpinan yang bisa membawa amanah, kemudian yang bisa juga mengawal kebijakan-kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan pemerintah yang agar lebih jelas, akomodatif dan solutif. Prof dan dokter semua, setahun ini kita juga telah kehilangan beberapa sosok dokter mata senior, yaitu Dr. Ahmad Siregar, Dr. Zainal Azhar, dan Prof. Edi Supianandi. Untuk kami dokter-dokter alumni UI yang masih berkesempatan mendapat pengajaran dan bimbingan dari beliau-beliau, termasuk saya juga, tentunya banyak sekali kenangan yang berkesan akan beliau-beliau ini. Mereka sangat banyak cerita tentunya dari dokter-dokter semua terkait kesan-kesan terhadap almarhum, yang tentunya kadang-kadang mungkin kita akan tersenyum sendiri membayangkan dulu begitu nakalnya kita sebagai PPDS dan apa yang mereka lakukan untuk kita ya. Khususnya untuk Prof. Edi, yang terima kasih kepada putra Prof. Edi dan Ibu. Sayang Ibu Puji tidak bisa hadir ya, semoga Ibu Puji segera diberikan kesembuhan. Prof. Edi bisa menjadi contoh buat kita semua, di mana di akhir hayatnya beliau telah menyumbangkan korneanya ke Bank Mata RSCM. Kita berikan aplaus untuk Prof. Edi, dan semoga ini bisa menjadi amal baik untuk Prof. Edi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk terima kasih untuk banyak jasa dari guru, sehingga kita bisa menjadi seperti ini sekarang. Maka di Halmil kali ini, mengapa kami sampai mengundang alumni juga untuk hadir, karena saya tergabung dalam grup UI Harmoni yang isinya alumni. Saya melihat grup ini sangat kompak dan besar perhatiannya terhadap senior-senior dan guru-guru. Dan pada kesempatan ini, setelah sambutan saya, mungkin ada penyerahan tanda dana kali kasih dari alumni UI, dari Departemen Mata dan dari Perdami Jaya untuk keluarga Prof. Edi, sebagai bentuk kasih sayang kami untuk murid-murid Prof. Edi. Sebelum saya tutup, untuk saudara-saudara kita yang beragama Nasrani dan memperingati Paskah hari ini, mohon maaf hal-hal terpaksa diadakan bersamaan dengan Paskah, dan terima kasih untuk dokter-dokter yang telah menyempatkan hadir di tengah waktu ibadah ke gerejanya. Semoga kebahagiaan bersama dokter semua. Tidak berpanjang lebar lagi, kali ini saya tidak membuat pantun karena akan banyak pantun di akhir nanti, dan diharapkan dokter-dokter tetap bisa duduk sampai akhir. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Mila, Prof. Ratna, kemudian Dr. Indi, Dr. Ati, Dr. Eti, dan saya tidak bisa sebutkan satu-satu semua guru-guru saya, kemudian dokter-dokter senior, teman-teman satu angkatan, kakak angkatan, PDS, kemudian panitia, pengurus Perdami Jaya, kemudian tidak lupa juga dari sponsor
PT Cendo. Terima kasih atas kehadirannya semua pagi ini. Juga kepada Pak Ustadz yang belum hadir, sebentar lagi akan hadir, dan juga kepada Dr. Ari Jati sebagai Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Mata FKURSCM. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini kami dari Polda Jaya juga mengundang alumni Mata UI untuk hadir di halal tahun ini. Terima kasih ya Dr. Isa, Dr. Nurul, Dr. Samsudizal, dan semua yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk berada di ruangan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah diberikan nikmat sehat, juga kita telah diberikan nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa kembali berkumpul di ruangan ini untuk bersilaturahmi dan halal bihalal setelah kita menjalani puasa 1 bulan kemarin. Halal bihalal kali ini adalah halal bihalal terakhir untuk periode kepengurusan Polda Jaya sekarang, ya. Dan 3 kali berturut-turut diadakan di ruangan ini juga. Semoga dokter-dokter tidak bosan. Dan ya siapa tahu mungkin satu saat Hotel JS Nuansa ini saking seringnya kita pakai jadi akuisisi, kita bisa menjadi akuisisi jadi kepemilikan jadi budaya dan ya, amin. Oke, dalam kesempatan berbahagia ini dari lubuk hati terdalam saya dan pengurus Polda Jaya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Namanya manusia tidak pernah luput dari kesalahan, dan semoga kedepannya tidak membuat kesalahan yang sama. Semoga nanti setelah mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz, kita bisa menjaga sikap dan perbuatan kita lebih baik lagi dan menjadi manusia yang lebih sempurna lagi. Prof dan dokter yang saya hormati, kami dari Polda Jaya mengucapkan terima kasih atas dukungan, kontribusi, dan semua kegiatan yang telah dilakukan oleh Polda Jaya. Alhamdulillah bisa berjalan sesuai dengan rencana selama hampir 3 tahun ini. Dan dalam beberapa bulan ke depan masih ada beberapa kegiatan yang bisa dokter ikuti, yaitu webinar, kemudian adanya seminar dan workshop kerjasama Inanos dengan Polda Jaya yang akan diadakan di bulan Mei. Kemudian ada rapat pleno anggota di bulan Juni rencananya untuk memilih calon yang akan kita usung dari Polda Jaya untuk menjadi Ketua Perdami Pusat, DKEK Pusat, dan BPK. Dan di bulan Juli kita akan ikut serta dalam kegiatan Riong yang akan diadakan di Alam Sutra Banten dengan panitia utama Perdami Cabang Banten. Di samping itu juga untuk kegiatan screening dan baksos katarak masih akan terus berlangsung sampai periode ini berakhir. Sekali lagi kami mohon maaf bila semua program yang berjalan tidak bisa memuaskan atau bisa memenuhi harapan dari dokter-dokter semua. Namun bagaimanapun semoga tetap bisa membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Dokter dan Prof semua, kalau tahun lalu kita mengadakan halal bihalal persis bersamaan dengan Hari Kartini. Hari ini 1 hari sebelum Hari Kartini. Jadi selamat juga untuk Kartini Perdami, khususnya Polda Jaya. Semoga tetap bisa menjadi wanita-wanita yang hebat dan bermanfaat untuk banyak orang. Kalau tahun lalu Prof Mila berdiri di sini untuk berbagi cerita yang inspiratif, dan kali ini kita mengundang Prof Ratna Sitompul untuk berbicara dan menyampaikan topik yang bisa menggugah dan meningkatkan rasa persaudaraan dan kekompakan di antara kita semua. Terima kasih Prof Mila dan Prof Ratna. Seiring dengan visi misi juga dari Polda Jaya bahwa Polda Jaya untuk nasional, siapa tahu di Komnas mendatang ini kita bisa mencalonkan dan memenangkan kompetisi yang sehat tentunya,
ya siapa tahu Kartini dari Perdana Jaya atau mungkin bapak-bapak dari Perdana Jaya ini juga bisa maju ke tingkat nasional nanti, yang tentunya butuh dukungan dari semuanya.